Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Muda dan Berani. Nah sahabat, jika Anda gemar menjelajah Instagram atau TikTok, saya rasa Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan lagu Dominica. Iya, sepintas lagu ini memang sangat nikmat sekali untuk diperdengarkan setelah sedikit dirubah oleh salah satu putra bangsa kita dengan ditambah sentuhan cita rasa Nusantara alias dikoplo. Dan meski sebenarnya tanpa diremik pun lagu ini memang sudah enak untuk didengar dengan nuansa yang lebih sakral. Sebab pada dasarnya lagu ini adalah lagu rohani umat Katolik, dan di lagu ini menceritakan tentang perjuangan Santo Dominikus, seorang imam sekaligus pendiri Ordo Dominica dalam menyebarkan ajaran agamanya dengan menghadapi berbagai ujian dan juga cobaan. Dan meski lagu ini sebenarnya adalah lagu rohani, tapi entah kenapa ada saja kelakuan orang-orang di luar sana untuk meremiknya sekaligus menjadikannya musik untuk TikTok. Wah, jadi sahabat, tanpa berbasa-basi lagi, siapkan tisu dan jangan lupa untuk menutup pintu. Dan inilah kisah menyedihkan sekaligus menyayat hati dari Jenny Decker, sang pencipta sekaligus penyanyi lagu Dominica. Jen Paul Marin Deggers alias Jenny Deggers atau yang lebih dikenal dengan Soul Sorrow, dan dia juga kerap disebut The Singing Nun alias biawarati bernyanyi. Dan beliau ini adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 17 Oktober tahun 1933 di Belgia. Dan diceritakan pada saat masih remaja, ibu beliau menganggap jika beliau ini adalah seorang gadis yang sedikit tomboy. Dan alhasil oleh sang ibunda, Jenny muda pun disekolahkan di sebuah sekolah Katolik, dan dia juga tercatat bergabung dalam sebuah organisasi Girl Guide Katolik, dan hal ini membuat orang tuanya lega karena semua anggotanya adalah para wanita. Setelah itu di sekitar tahun 1954 hingga tahun 1959, beliau pun menjadi guru dan mengajar seni patung. Namun karena merasa kurang cocok menjadi guru, akhirnya dia pun mengundurkan diri dan bergabung ke dalam misionari Dominican Sister of Order of Fishermen yang berkantor pusat di kota Waterloo. Dan di sini dia mengambil nama Suster Ruth Gabriel sebagai nama religius. Dan dari sinilah awal kesuksesan beliau sebagai musisi bermula. Kala itu dikisahkan jika saat berada di biara, beliau ini mulai menulis hingga menyanyikan lagu-lagunya sendiri. Dan bahkan semua teman biawarati hingga para jemaat pun sangat menyukainya. Dan hal ini pun lantas membuat sang petinggi gereja memintanya untuk melakukan sebuah rekaman. Kemudian di tahun 1961 album beliau direkam oleh Philip Records, dan tiba-tiba saja boom! Ya, akhirnya single Dominica meledak di pasaran dan menjadi hit internasional, dan bahkan albumnya ini terjual hingga 2 juta kopi. Dan akhirnya kesuksesannya ini membuat beliau mendadak menjadi selebriti internasional. Dan bahkan lagu ini juga menjadi satu-satunya lagu artis Belgia yang bisa menjadi hit single nomor 1 di Amerika Serikat. Kemudian waktu berlalu, beberapa tahun kemudian beliau pun dikirim untuk mengambil kursus teologi di Universitas Leuven. Ya, meski sempat viral hingga internasional, namun siapa sangka jika beliau ini tidak menghasilkan banyak uang dari ketenarannya ini. Sebab sebagian besar dari kesuksesannya ini telah diambil oleh pihak studio, dan bahkan setelah kesuksesan besarnya ini, beliau pun lantas membuat album kedua yang berjudul Her Joy Song. Namun sayang, album kedua ini kurang diminati oleh masyarakat. Dan di tahun 1966, kisah hidup beliau sempat dibuatkan sebuah film yang berjudul The Singing Nun. Dan di tahun yang sama, karena ada perselisihan antara beliau dengan pihak gereja, hal ini pun lantas membuatnya meninggalkan gereja. Namun beliau mengatakan jika dia keluar dari gereja bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena dia dipaksa untuk keluar dari gereja. Dan bahkan kala itu diceritakan jika pihak gereja melarang para biawarati lainnya untuk berhubungan lagi dengan beliau, sebab beliau ini dianggap bisa membawa dampak buruk bagi yang lain. Dan setelah keluarnya beliau dari gereja, lantas pihak rekaman pun meminta Jenny Deckers untuk melepas nama Soul Sorrow dan The Singing Nun. Lalu untuk melanjutkan karirnya, dia pun berganti nama menjadi Luke Dominica. Lanjut di tahun 1968, akhirnya beliau pun mencoba beralih ke penerbitan, dan dia pun menulis sebuah buku syair yang penuh inspirasi. Namun sayang, karyanya ini kurang diminati. Dan setelah berkali-kali gagal dan mengalami banyak permasalahan hidup, akhirnya beliau pun kembali mencoba peruntungannya lagi sebagai seorang musisi. Dan kali ini beliau mencoba membuat musik religi khusus anak-anak. Namun namanya juga belum rezeki, akhirnya beliau pun lagi-lagi gagal lagi. Dan beliau menyalahkan kegagalan-kegagalan dalam karirnya ini dikarenakan dia tidak dapat menggunakan nama-nama yang membuatnya dikenal dulu. Dan hal ini bisa diibaratkan seperti larutan cap badak yang telah kehilangan badaknya. Nah, kemudian waktu berlalu, akhirnya nasib baik pun menghampiri beliau. Tepatnya di tahun 1973.
Beliau pun terlibat dengan gerakan pembaruan karismatik Katolik dan dia pun diminta oleh Kardinal Swens untuk menulis sebuah lagu dan hal ini pun berhasil membuat beliau kembali ke panggung dengan singkat dan sukses. Namun setelah kesuksesannya ini beberapa tahun berlalu, tiba-tiba beliau pun lagi-lagi mengalami kesulitan masalah ekonomi dan hal ini membuatnya mencoba mencari nafkah dengan memberikan pelajaran musik dan juga agama. Dan rupanya kondisi ekonomi beliau ini sudah sangat parah sekali dan hal ini membuatnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya bersama Annie Pitcher dengan overdosis alkohol dan barbiturat atau obat tidur pada 29 Maret tahun 1985. Oh iya, dan dikisahkan Annie Pitcher adalah pasangan wanita dari Jenny Deckers dan meski begitu beliau menyangkal jika dia dan Annie Pitcher adalah pasangan lesbian dan entah benar atau tidaknya mengenai rumor beliau dengan Annie Pitcher pun saya rasa itu bukan urusan saya dan juga Anda. Dan sesuai wasiat beliau yang ditulisnya dalam sebuah catatan sebelum beliau meninggal, beliau pun meminta agar dia dan Annie Pitcher dimakamkan dalam satu kuburan dengan upacara gereja Katolik. Dan itulah sedikit kisah dari beliau, jadi sekedar informasi tambahan. Saya cuma ingin katakan bahwa hidup ini bagai roda yang berputar kawan. Jadi jika kalian hari ini berada di bawah, jangan berkecil hati dan tetaplah bersyukur sebab namanya masalah itu akan tetap ada dan akan menerpa siapa saja, entah itu orang kaya atau orang biasa-biasa saja. Jadi wahai sobat sederhana, janganlah Anda mengira jika orang kaya yang telah bergelimang harta itu hidupnya enak dan santai-santai saja, sebab mereka pasti juga punya banyak masalah dalam hidupnya. Jadi sekian dari saya dan oh iya, ini saya rangkum dari Wikipedia, jadi jika ada salah kata ya mohon maaf lah, terima kasih.